Hello，大家好。今天我们学习汉字知识。Kita hari ini akan mempelajari pengetahuan tentang aksara Tionghoa. Aksara Tionghoa yang mana? Yang seperti ini ya, namanya aksara Tionghoa. Minggu lalu kita telah mempelajari cara eja daripada aksara Tionghoa Hanzi yang bentuknya seperti ini. Kita sebut dengan apa namanya? Betul, Hanyu Pinyin, cara eja aksara Mandarin. Bahwa satu suku kata, apa itu satu suku bunyi kata? Misalnya aksara ini dibaca Han, maka dia merupakan satu suku bunyi kata. Jadi Han ini terdiri dari semuanya He, kemudian inmunya adalah An, shengtiaunya adalah di sheng, nada keempat. Kemudian aksara Zi ini, shengmunya adalah Zi, inmunya adalah I, kemudian shengtiaunya adalah sheng, bacanya Zi. Hanzi ini suku bunyi katanya adalah shengmunya zhi, tidak naik. Kemudian inmunya adalah i yang di belakang zhi. Kita baca apa? Zhi, naikkan ya lidahnya. Jadi ini bacanya intonasi pertama, datar. Zhi. Kemudian ini aksaranya, suku bunyinya adalah shi, shengmunya adalah shi, inmunya adalah i. Tidak ada nada, jadi bacanya ringan, zhi. Jadi Hanzi Zhi, pengetahuan tentang aksara Tionghoa. Hanzi adalah aksara Tionghoa, Zhi adalah pengetahuan. Jadi kita ulang kembali pelajaran sebelumnya, mengingat kembali ya bahwasanya shengmu ada 21, yaitu po, po, mo, po, te, te, ne, le, ke, ke, he, ji, qi, xi, zhi, chi, shi, ri, zi, ci, si. Kemudian inmu ada 39, sudah kalian tuliskan dalam tabel dengan bagus. Kemudian shengtiao ada 4, yaitu imping, nada pertama, yangping, nada kedua, shangsheng, nada ketiga, qisheng, nada keempat. Apa tadi pertama? Imping, datar. Yangping, naik. Shangsheng, turun naik. Shisheng, dihentak. Atau qisheng ya, jadi imping, yangping, shangsheng, qisheng ya. 4 nada dalam ejaan bahasa Mandarin. Hari ini kita mempelajari tentang aksara Mandarin, yaitu pengetahuan dasarnya dulu. Kita masuk ke dalamnya. 基本笔画。汉字的结构很复杂，但是如果我们把复杂的汉字解开，就能发现一些基本笔画。这些基本笔画就是构成汉字最小的零件。我们只有先把基本的笔画写好了，才能把汉字写得正确美观。最基本的笔画有以下8种。Inilah aksara Mandarin semuanya, tidak ada pinyin. Jadi kalau kalian biasanya kalau jalan-jalan ke negara Tiongkok, ke negara Singapura, kalau kalian melihat aksara Mandarin, di bawahnya tidak akan ada ejaannya, tidak akan ada pinyinnya. Jadi kalian harus belajar mengenal aksara Mandarin. Tentu saja kita mulai dari yang dasar dulu ya. Oke, apa pengertiannya? Guratan dasar aksara. Jadi jipen bihua, artinya guratan dasar aksara. Struktur aksara Tionghoa kelihatannya sangat rumit, kelihatannya saja ya. Tetapi sebenarnya bila diuraikan, maka akan nampak jelas guratan-guratan dasar yang membentuknya. Guratan-guratan tersebut adalah unsur terkecil dalam pembentukan huruf Tionghoa. Hanyalah dengan menguasanya, baru kita dapat menuliskan huruf Tionghoa dengan benar dan indah. Guratan-guratan tersebut terdiri dari 8 jenis, yaitu kita akan bahas selanjutnya. Jadi kita semua terlahir dengan ganteng dan cantik. Tentu saja tulisan kita juga harus indah dan menawan ya. Bagaimana tulisan kita supaya indah? Kita harus mengenal dulu guratan dasar aksara Mandarin, yaitu bentuk terkecil dalam pembentukan suatu aksara. Yang pertama disebut dengan heng. Heng. Heng bagaimana cara tulisnya? Dia rata dan ujung kanannya ditinggikan sedikit. Jadi waktu tulisnya pakai pensil boleh, pulpen juga boleh, langsung tuliskan aja dari kiri ke kanan, mendatar. Jadi kalau kurang tebal, pakailah pulpen yang lebih tebal. Jangan ditulis berulang-ulang dari kiri ke kanan, nanti membuang waktu
dan tidak efektif ya. Contoh, aksara Mandarin dari 3, ini adalah aksara Mandarin, ini adalah pinyin, ini adalah terjemahannya, ini adalah nomor 1. Maksudnya guratan dasar yang pertama adalah heng. Contohnya adalah san 3. Penulisannya bagaimana? Lihat. Heng, heng, heng. Jadi 3 kali guratan heng akan membentuk satu aksara 3. Oke, yang kedua mana? Yang kedua disebut dengan shu. Shu. Jadi shu adalah guratan dari atas ke bawah, tegak lurus. Tulisnya juga sama seperti heng, dia langsung sekali tulis shu. Harus tegak lurus. Contohnya di sini adalah 10. Jadi 10 penulisannya harus heng dulu, baru su. Di sini langsung berikan contoh yang bentuknya besar, aksara dari chuan yang artinya sungai. Yang pertama namanya pie, 2 shu, 3 shu. Jadi dari 3 guratan ini membentuk chuan yang artinya sungai. Yang ketiga disebut dengan guratan pie. Ini intonasinya harus turun naik ya. Mungkin ketika perbesar dia menjadi tidak kelihatan ya, karena langsung kemarin memindahkan ke pen dulu, baru dari pen pindahkan ke PowerPoint sehingga P-nya ini belum diperbaiki, harus turun baru naik. Oke, arah tulisnya dari kebalikannya ya, dari atas agak menekan dan ke bawah ya. Jadi dari atas kalian tulis turun ke bawah. Ini arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Ya. Contoh di sini langsung buatkan adalah dibaca shen. Ini tulisannya adalah pie, shu, heng, shu. Langsung buat contoh yang besar ini dibaca qian. Qian, ingat, Q bacanya Qi, Ian bacanya Yen. Jadi ini bacanya adalah Qian. Qian artinya ribuan. Tulisannya pie, heng, shu. Jadi ini dibaca Qian. Tadi kita belajar bahwasanya 3 bahasa Mandarinnya apa? San. Jadi 3000 bahasa Mandarinnya apa? Ya, sudah ada yang bisa. San qian 3000 ya. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Bentuk guratan yang keempat disebut dengan na. Disebut dengan na. Na kebalikan dari pie. Kalau pie arahnya ke kiri, kalau na arahnya ke kanan. Nah, cara tulisnya mulai dari agak menekan dan perlahan-lahan mengarah ke kanan untuk mengakhirinya. Contoh, ren, orang, pie, na. Yang kelima disebut dengan guratan tian. D bacanya te, ian bacanya yen. Ini intonasi ketiga bacanya ayun. Tian. Jadi tian caranya menekan dengan kuat dan agak mengarah ke bawah. Boleh ke kanan atau ke kiri. Kemudian begitu turun segera diangkat. Contoh di sini adalah liu 6. Guratan pertamanya tian. Kemudian heng, pie, terakhir tian lagi ya. Jadi liu 6. 6000 bahasa Mandarinnya apa? Ya, liu qian, liu qian. Ingat, iu bacanya adalah yo. Jadi ini bacanya liu, jangan liu ya, liu. Yang keenam adalah guratan qi. Guratan qi tulisannya mengarah ke kanan atas dan mengakhirinya dengan ringan sambil mengangkatnya. Jadi qi naik ke atas ya, qi. Contoh, jie, aksara ini dibaca jie artinya kesepian. Yang pertama guratannya adalah heng jie, yang kedua wan kou, yang ketiga qi ya. Jadi heng jie, wan kou, qi, heng jie, wan kou, qi, jie kesepian. Yang ketujuh namanya adalah kou. Jadi kou adalah semua guratan yang berkait disebut dengan kou. Ini kita tadi pelajari bahwa saya tegak lurus namanya apa? Tegak lurus namanya shu. Jadi dia begitu berkait namanya shukou. Shukou. Kita pelajari bahwa saya guratan yang mendatar disebut dengan heng, heng,
Jadi begitu dia berkait, hengkou langsung namanya hengkou ya, berkait. Yang berkait itulah disebut dengan kou. Contoh xiao kecil. Su kou tian tian. Jadi su kou tian tian membentuk aksara xiao kecil. Yang kedelapan disebut dengan guratan ce. Jadi kalau tadi kou itu adalah guratan yang berkait, kalau ce adalah guratan yang bersiku. Jadi semua guratan yang bersiku kita sebut dengan ce. Di sini contohnya adalah heng ce. Heng ce. Jadi lurus-lurus baru bersiku namanya heng ce ya. Kalau tegak lurus namanya tadi apa? Shu. Jadi kalau tegak lurus baru bersiku namanya shu. Ini saya berikan contohnya adalah aksara dari ma, udah. Tulisannya bagaimana? Heng, ce, baru ini su, ce, te, kou. Jadi su, siku, ce, kait, kou. Ulang ya. Su, ce, kou. Baru terakhir guratan heng. Oke, inilah penjelasan Lause untuk guratan dasar. Cipen, Dihua. Sampai jumpa minggu depan. 再见. 祝你学习开心. 再见 artinya sampai jumpa. Dadah ya. 祝你 semoga kamu 学习 belajar 开心 menyenangkan. Oke. Sampai sini perjumpaan kita. Bye bye.